بينما كانوا في مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى جمع الأولياء تسعة في الجابر رضي الله عنه وجمع سنة عمر رضي الله عنه وجميع الأولياء وصالحين في كرم الرجال فأعاذ الله علينا من بركاتهم وبكرامتهم وبعلوم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجميع قرابتنا وجميع المؤمنين الفاتحة. Kok mati le? Kecil diperiksa nih. Operator tase. Mati kali proyek tadi. Buat sambil digunakan nih. Tak bisa le? Hah? Hah? Nyapa kok mati? Paten ini cacat mati. Proyektornya mati dadaan. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sakit deh. Nah kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Iki anu nanti lek kok ndak macam. Hah? Mahal cetas tak paringi. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita membahas daripada zakat, okay? Ini hal penting nih. Zakat dengan fidyah adalah suatu dua perkara yang wajib. Ini saya tampilkan slide-nya, materinya agar apa? Agar apa? Agar kita ini semua sama-sama melihat, sama-sama mendengarkan. Jika ada materi yang kiranya dibutuhkan untuk difoto, silahkan difoto karena ini perkara yang penting. Dan ini banyak terjadi kesalahan di tengah-tengah masyarakat terkait daripada bagian zakat ataupun fidyah ini. Nah, karena ini materinya banyak, tentu tidak akan bisa dihabiskan sekaligus. Insyaallah minggu depannya lagi dan minggu depan lagi. Seminar kajian zakat fitrah dan fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian zakat kita ulas dari depan lagi karena yang kemarin banyak yang ketinggalan. Secara bahasa itu bermakna saya sengaja yang sebelah sini memang ini khusus materi bahasa Indonesia, yang ini khusus saya cantumkan kitabnya. Jadi tidak cuma teks bahasa Indonesia, juga saya ambilkan daripada kitabnya dan ini juga sumbernya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa zakat itu apa? Bisa bermakna menyucikan ataupun meningkat. Kalau dalam bahasa kitabnya apa? At-tathhir. Bermakna at-tathhir. Tathhir itu menyucikan. An-nama bermakna an-nama artinya meningkat secara bahasa. Atau bermakna ziyadah, bermakna tambah, atau al-khair bermakna kebagusan. Kenapa? Karena dikatakan li'annallah yutahhirul muzakki biha minadz-dzunub. Karena apa? Karena dengan zakat itu Allah menyucikan seorang yang muzakki, seorang yang berzakat itu daripada dosa-dosanya. Itu daripada pengertian secara bahasa. Sekarang secara syarak. Apa? Syara'an mengeluarkan harta tertentu dengan cara tertentu
dengan niat tertentu dikasihkan kepada golongan tertentu. Jadi zakat itu bukan seperti sedekah biasa, semuanya sebuah tertentu. Kenapa? Karena ini aturannya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwa tadi ini zakat mempunyai makna an-nama, meningkat. Apa yang meningkat? Li'annal mal yanmu bi barakati ikhrajihi wa du'ail akhir. Kenapa kok harta itu dikatakan bertambah keberkahannya? Karena dikatakan di sini ditambah berkahnya sebab dikeluarkan zakat itu. Ditambah berkahnya sebab berkah daripada doa yang mendapatkan zakat. Jadi zakat itu seperti hanya umpamanya kita setiap hari makan terus itu, tapi tidak ada pembuangan, maka apa yang terjadi? Jadi penyakit. Makan terus tidak pernah BAB umpamanya mandi keluarga, maka jadi penyakit. Begitu juga zakat, begitu juga harta ketika ditampung terus tidak pernah dikeluarkan, zakatnya tidak pernah padahal wajib, tidak pernah sedekah, apa yang terjadi? Sakit. Tidak akan terjadi keberkahan di harta tersebut. Begitu juga dalam zakat ini. Kemudian penamaan zakat ini banyak macamnya. Ada yang disebut dengan zakat fitrah yang seperti kita kenal, ada disebut dengan zakat puasa, zakat shaum, ada yang disebut dengan zakat badan, sedekah fitrah, ataupun zakat khilqah. Ini penamaan saja. Banyak penamaan terjadi daripada zakat fitrah. Cuma yang masyhur adalah zakat fitrah. Sekarang macam-macam zakat. Zakat secara garis besar ada dua. Ada yang disebut dengan zakat mal, ada yang disebut dengan zakat badan. Cuma kalau zakat mal ini ada itu zakat hewan, ada zakat nukut, tijarah, hasil pertanian, rikas, makdan dan seterusnya. Zakat badan itu yang kita akan bahas di sini, kita fokusnya di sini yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu disebut dengan zakat badan. Loh, kenapa kok disebut dengan badan, zakat badan? Ini alasannya. Wasumiyat zakatul badan. Kenapa kok zakat fitrah itu disebut dengan zakat badan? Alasannya ini. Li'annaha tudhirul badan wa tazkir ruh. Karena zakat badan itu maksudnya nanti akan menyucikan badan. Kalau zakat mal menyucikan badan, kalau zakat badan menyucikan badan, begitu juga ketika zakat mal akan menyucikan harta kita. Dan juga utazakir ruh, dan juga akan menyucikan ruh. Nah, itulah yang dimaksud daripada zakat fitrah secara secara garis besar. Jadi kita akan fokus di sini, ini tidak dibahas. Ini fokusnya di sini. Sekarang faedah zakat. Zakat adalah rukun Islam ketiga. Dan juga zakat mal disyariatkan setelah zakat fitrah di bulan Syaban. Ini masih zakat mal, guys. Zakat mal adalah disyariatkan setelah tahun kedua setelah zakat fitrah di bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan bulan Syawal. Ini terjadi perbedaan ulama terkait zakat fitrah, zakat mal kapan difardukan. Contoh seperti salat. Salat itu kapan difardukan? Difardukan ketika malam Lailatul Isra. Kalau zakat badan kapan? Difardukan adalah tahun kedua setelah zaman Nabi Hijrah. Kalau zakat fitrah disyariatkan kapan? Disyariatkan setelah tahun kedua pasca hijrah sebelum dua hari Idul Fitri. Hukum asalnya, sekarang hukum asal daripada zakat fitrah ada dua, dengan ijma dan sebelum ijma. Ini perbedaan ulama. Ada yang hukum kewajiban itu dengan ijma, ada yang sebelum ijma. Ijma ini kesepakatan ulama dengan ijma. Sebelum ijma berarti memang sudah ada nasnya.
Dikatakan di sini wal aslu fi wujubiha qabla al ijma, ada yang mengatakan qabla al ijma. Dalilnya apa? Dalilnya ini, yaitu zakatul fitr Ramadan ala nasa' min tamar aw sa' min syair. Ini adalah dalilnya. Penyempurna puasa Ramadan. Zakat fitrah itu dikatakan di sini adalah penyempurna daripada puasa Ramadan. Loh kenapa? Dalilnya ini inna sawma Ramadan la yatimmu qubuluhu illa ba'da ikhrajiz zakatil fitr. Kenapa? Karena dikatakan puasa Ramadan itu tidaklah sempurna diterima oleh Gusti Allah illa ba'da ikhrajiz zakatil fitr, kecuali setelah mengeluarkan zakat fitrah. Ba'du marada hadis, katakan di sini ada hadis mengatakan inna sawma mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Puasa itu digantungkan antara langit dan bumi. Wala yurfa'u illa bi ikhraj zakatil fitr. Tidak akan dikeluarkan, tidak akan diangkat puasa itu, tidak akan diterima puasa itu kecuali dengan apa? Memberikan zakat fitrah. Itu daripada faedah zakat fitrah. Kemudian sekarang ini waktu membayar. Waktu membayar zakat fitrah itu ada 5. Ada 5. Pertama, waktu wajib atau yang dikenal dengan waktu wajib. Ini waktu wajib zakat fitrah. Selain daripada ini bukan masuk daripada waktu wajib. Kapan waktu wajib? Di sini menemui waktu akhir Ramadan walaupun sebentar, dan waktu awal Syawal. Nah, maksudnya gimana ini? Bidraki juz'in Ramadan wa Syawal bi ayyakuna syahr mawjudan bi syatul wajib da ghurubi syamsi lailan. Pama gini. Besok hari raya menemui sedikit dari hampir maghrib, asar, umpamanya sebelum asar, walaupun 1 jam, walaupun setengah jam, asar sekarang, kemudian maghribnya dengan 1 Syawal, maka itu disebut dengan waktu wujub. Wajibnya zakat fitrah yaitu cuma itu. Kemudian waktu utama ketika hari Idul Adha tanggal 1 Syawalnya, setelah munculnya fajar dan sebelum salat Id. Jadi itu waktu yang fadilah, waktu yang utama. Jadi kalau panjenengan ingin mendapatkan waktu yang utama, waktu setelah subuh sekarang ini, kemudian sampai nanti sebelum merayakan salat Idul Fitri. Nah, sekarang ini waktu fadilah. Kalau umpamanya panjenengan ada mustahik yang kiranya bisa terjangkau, sekarang ini habis salat subuh, antarkan kepada orang yang ingin panjenengan zakati. Sekarang ini antara subuh dengan waktu sebelum salat Id itu waktu yang utama dalam melaksanakan zakat fitrah. Waktu wujub, waktu jawaz, waktu mulai awal Ramadan. Waktu jawaz ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. 30 Ramadan, intinya sampai akhir Ramadan itu waktu jawaz. Artinya panjenengan mau mengeluarkan zakat fitrah sekarang boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah. Itu termasuk daripada waktu jawaz, waktu yang dibolehkan untuk mengeluarkan Ramadan. Cuma konsekuensinya ini adalah takjil atau mempercepat daripada pembayaran zakat fitrah. Umpama cuma syarat daripada waktu jawaz ini pemberi zakat, muzakki dan mustahik yang diberi zakat harus kedudukannya tetap seperti itu sampai waktu wujub. Karena waktu wajibnya ini cuma dipercepat. Waktu kebolehan ini waktu dipercepat. Umpama ya, saya bayar zakat sekarang. Saya bayar zakat kepada Zaid. Lah, dilalah umpamanya Zaid besok mati umpamanya. Maka gimana zakat saya kepada Zaid kan sudah dibayar, apa gugur? Apa saya sudah tidak berkewajiban zakat? Tetap berkewajiban zakat.
Kenapa? Zakatnya itu zakatnya yang kemarin kepada Zaid itu menjadi zakat menjadi sedekah sunnah. Nah, berarti kenapa? Karena tidak menyentuh waktu wujub. Waktu ini intinya di sini waktu wujub. Ya seperti itu. Umpama lagi, saya berzakat kepada Zaid. Lala ketika waktu wujub Zaid tidak menjadi mustahik. Saya memberikan harta kepada Zaid, zakat kepada Zaid sebab miskin umpamanya. Lala ketika waktu wujub Zaid kaya. Maka gimana? Maka zakat saya tidak sah. Harus zakat lagi. Jadi seperti itu. Paham nggih? Paham nggih? Jadi seperti itu. Jadi kalau waktu jawaz ini adalah boleh apa tidak bayar zakat di waktu jawaz? Boleh, tidak masalah. Yang penting muzakki yang berzakat dan mustahik yang menerima zakat harus kedudukannya sama, harus tetap berstatus seperti itu. Jadi penerima zakat harus sampai waktu wujub ini menjadi seorang mustahik. Waktu makruh. Nah, waktu makruh adalah mengakhirkan zakatnya dari salat Id sampai terbenam matahari tanpa udzur umpamanya. Salat Id selesai, belum bayar zakat sampai hampir menyentuh maghrib di tanggal 1 Syawal. Maka gimana? Hukumnya makruh. Kecuali memang ada udzur. Kalau ada udzur tidak masalah. Contoh seperti ada udzur ka'intidori qarib au fakir saleh. Umpamanya saya kenapa kok tidak bayar zakat? Kan sudah 1 Syawal dan sudah melaksanakan salat Id. Ini masuk waktu makruh. Loh enggak. Saya mau bayar zakat tapi nanti nunggu kerabat saya yang masih ada di Blitar umpamanya mau ke Tulungagung. Ya kerabat saya ini yang dari Blitar ini umpamanya orang yang tidak punya, saya mau zakat ke sana saja. Nah, itu boleh, tidak masalah. Itu tidak makruh. Itu tidak makruh. Ataupun ada fakir yang soleh umpamanya. Fakir yang soleh, ada orang fakir yang tidak nemu atau tidak nemu tidak ada mustahik umpamanya. Mau bayar zakat sampai tanggal 1 Syawal setelah sholat Id tidak ada zakatnya, tidak ada mustahiknya. Yang mau nerima ini siapa tuh? Saya bingung. Akhirnya gimana? Ya sudah, tidak masalah. Ketika tanggal 1 Syawal setelah sholat Id itu tidak makruh. Awalnya makruh, kalau tidak ada udzur makruh, kalau ada udzur tidak makruh. Kemudian waktu haram, mengakhirkan zakat dari hari raya Id. Nah ini yang kemarin banyak salah paham, tidak cuma di sini banyak. Jadi zakat fitrah itu, Bapak Ibu, waktu haramnya kapan? Tanggal 1, habis tanggal 1 Syawal itu waktu haram. Maksudnya gimana? Umpamanya hari ini tanggal 1, berarti maghrib itu sudah tanggal 2. Melewati maghrib maka itu hukumnya haram. Haram kalau memang tidak ada udzur. Kalau ada udzur tidak masalah. Nah, jadi kalau tidak ada mengakhirkan bayar zakat di sini namanya haram. Tapi ada orang itu salah persepsi. Kalau tidak bayar zakat sampai lewati tanggal 1 Syawal, maka waktu zakatnya sudah habis. Maka kalau umpamanya panjenengan kasih zakat di tanggal 2 Syawal umpamanya, maka zakatnya sampean itu nanti dikatakan sebagai zakat bukan jadi zakat tapi sedekah sunnah, menjadi sedekah bukan zakat lagi. Itu keliru itu. Nggih. Tidak ada sedekah sunnah. Tidak ada sedekah sunnah. Walaupun tanggal 2 itu tetap zakat, tapi namanya zakat yang diqodho. Paham nggih? Jadi tidak ada yang salah. Banyak salah persepsi itu di tengah masyarakat ada ketika sudah melewati tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 umpamanya. Nah, itu gimana saking sibuknya atau apa namanya? Bayar tanggal 2, tanggal 3, maka itu cuma haram. Zakatnya tetap jadi zakat, bukan sedekah sunnah. Yang di tengah-tengah kita itu dikatakan bahwa salah persepsi orang itu kalau sudah melewati tanggal 1 nanti zakatnya bukan jadi pemberiannya itu bukan jadi zakat tapi menjadi sedekah sunnah.
itu keliru, ya. Jadi tetap zakat, cuma qadha gitu saja. Kemudian selanjutnya, siapa sih yang wajib zakat? Oke, ini penting. Siapa sih yang wajib zakat? Yang wajib zakat itu nomor 1 Islam. Oke, merdeka, pria, wanita, kecil ataupun sudah besar itu yang wajib zakat dengan beberapa ketentuan. Islam umpamanya Islam wajib zakat. Kalau orang kafir enggak, umpamanya non muslim enggak wajib zakat. Tapi kok penaman orang Islam wajib zakat, orang kafir enggak wajib zakat umpamanya. Loh, orang kafir itu nanti luar biasa siksaannya di neraka. Selain dari disiksa sebab meninggalkan zakat, tidak membayar zakat, juga di Islam juga disiksa karena tidak Islamnya. Makanya orang kafir itu nanti kekal di akhirat. Naudzubillah. Kecuali orang Islam yang Islamnya fima madha. Islam fima madha itu murtad. Orang Islam kemudian murtad menjadi non muslim, ini pembayaran zakatnya mauquf, dibekukan, tapi tetap wajib dia. Umpama begitu juga kewajiban yang lain seperti sholat dan puasa. Umpama fulan ini merantau ke Amerika umpamanya tahun 2023. Umpamanya 2023 merantau ke Amerika. Jadi non muslim, jadi kafir, dia murtad di sana. Murtad selama umpamanya 5 tahun ke depan itu murtad terus. Setelah 5 tahun di Amerika, pulang lagi ke Indonesia, masuk Islam lagi. Maka orang yang seperti ini wajib mengqadha semua zakatnya, semua puasanya, semua salatnya selama 5 tahun itu. Ya, jadi itu namanya Islam fima madha, namanya murtad. Kemudian merdeka ini maksudnya bukan budak. Nah, ini sudah tidak ada di dalam di kita, tidak ada, kecuali budak mukatab nanti ada penjelasan. Pria ataupun wanita, kecil ataupun besar, kecil ataupun besar. Anak kecil umpamanya masih kecil, belum balik, itu juga terkena kewajiban zakat jika punya harta di malam itu. Jadi orang tua nggak wajib menzakatkan. Tapi kalau umpamanya sudah punya harta, zakatnya diambil daripada hartanya. Jadi umpamanya seperti itu. Umpamanya kayak ini. Watajibu ala man adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal 'alal abad wal hurri wal dzakar wal unsa. Falau walada. Nggih. Falau wulida tiflun, jika seumpamanya ada anak atau bayi yang dilahirkan qabla dukhul Syawal, sebelum masuk Syawal, bisaatin walaupun 1 jam. Summa adraka Syawal wajibat ala wali zakatu. Kemudian mendapati daripada waktu Syawal, maka walinya wajib menzakati. Jadi umpamanya ada anak baru lahir asar sampai menyentuh daripada maghribnya bulan Syawal, maka wajib dizakati bagi orang tuanya. Oke. Fa in kana yamliku mal tukhraju min mali. Kalau umpamanya anak itu baru lahir itu sudah punya harta, maka anak itu yang baru lahir sudah wajib bayar zakat. Sudah bayar umpamanya jagung bayi umpamanya, biasanya jagung bayi. Kemudian ini untuk anaknya sampean, satunya ngasih ini untuk anaknya sampean, ini anak sampean, sudah banyak hartanya dia. Walaupun bayi sudah punya harta. Dan ini anak ini sudah wajib zakat dan bukan tanggungan orang tua untuk membayarkan. Nah, tapi orang tua bukan tanggungan orang tua untuk membayarkan dari hartanya orang tua maksudnya. Tapi orang tua nanti yang membayarkan zakatnya. Jadi seperti itu. Cuma hartanya diambil dari anak tersebut. Kemudian
la yalzamul fitratu waladis shaghir al-kabil majnunul musirin. Tidak wajib hukumnya untuk memberikan zakat fitrah kepada anaknya yang kecil ataupun yang besar, tapi majnun umpamanya. Majnun ini gila, umpamanya anak kecil kaya ataupun orang gila kaya, itu tidak wajib orang tuanya untuk menzakati. Loh kenapa? Karena dia sudah wajib zakat sendiri. Dia sudah wajib zakat sendiri. Maka gimana? Akhraja al-aslu mimma li nafsi. Maka orang tuanya, walinya yang mengeluarkan dari hartanya. Umpamanya gila dia tapi punya harta, dikeluarkan dari hartanya. Kemudian kemudian mempunyai makanan atau harta lebih di malam Idul Fitri dan siang Idul Fitri dengan syarat. Jadi wajib bayar zakat adalah ketika punya makanan atau harta lebih di malam Idul Fitri dan saat siang Idul Fitri dengan syarat cukup untuk biaya hidupnya dia sendiri dan biaya hidup orang yang dinafkahi, umpamanya istri, anak, ibu, kakek dan seterusnya. Kemudian kemudian hutang meskipun belum jatuh tempo, punya hutang belum jatuh tempo ketika hari raya, maka gimana? Tetap bayar zakat? Tidak wajib. Kemudian punya cukup untuk nafkah khadimnya, pelayannya. Jadi yang nomor 2 ini wajib bagi orang bayar zakat adalah ketika punya harta atau makanan lebih di malam Idul Fitri dan siang Idul Fitri. Tidak cuma dirinya sendiri dan juga orang yang wajib dinafkahinya. Dia cukup untuk ngopeni anak, istri, bapak, ibu umpamanya yang ada di keluarganya ketika malam itu malam dan hari itu Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika tidak terjadi kecukupan berzakat, maka lebih didahulukan umpamanya dia tidak cukup untuk daripada membiayai nafkah semua yang wajib dinafkahinya. Tapi umpamanya untuk jika diperinci diambil dikit sedikit umpamanya bisa. Umpamanya maksudnya gini, dia tidak mampu untuk menzakati semua yang dinafkahinya. Tapi gimana kalau ingin tetap bayar zakat? Maka dimulai dari diri sendiri. Kemudian cukup lagi untuk istrinya, ya sudah istrinya. Jadi tidak boleh khadim kemudian istri tidak boleh. Urutannya memang seperti ini. Kalau umpamanya hartanya cukup untuk yang dinafkahinya, tidak cukup untuk seluruh, maka gimana cara mendahulukan? Pertama diri sendiri dulu, kemudian istrinya, kemudian khadimnya, anaknya yang kecil, bapaknya, ibunya, anaknya yang besar yang butuh. Nah ini urutannya. Jika sederajat seperti beberapa istri dan anak, maka bisa memilih. Umpamane istri ini 2, mana yang harus didahulukan? Boleh milih. Istri yang pertama atau yang kedua, terserah. Anaknya banyak, umpamanya 4 umpamanya. Mana yang mau didahulukan anakku untuk dibayarkan zakat ini? Boleh milih, tidak masalah. Jadi seperti itu, okay? Kemudian jika suami tidak mampu, gimana? Maka ia dan istrinya tidak wajib zakat walaupun istrinya kaya. Ini suaminya tidak mampu untuk bayar zakat, tapi istrinya mampu. Gimana? Menurut ulama tidak wajib zakat. Temuan menurut Qila tajibu alaiha. Menurut Qil wajib si istri untuk bayar zakat. Ini. Kemudian lagi di sini la tajibu zakatal badan, tidak wajib untuk zakat badan, zakat fitrah ala man kana musiran waqtal wujub. Nah, jadi kalau umpamanya di waktu wujub itu berarti apa? Malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri itu tidak punya dalam keadaan kesempitan, maka tidak wajib.
Wa in kana mu'siran waqtuhu lam tajib lakin yusannu lahu idza arsala qabla al-waqti yawman walau binahwi iqtirat, tapi sunnah utang. Sunnah utang. Umpamanya waktu ujub tidak punya harta, mau zakat tidak punya, juga mau zakatkan semua anak-anak atau istri umpamanya tidak punya, maka gimana? Sunnah untuk ngutang, tidak masalah. Sunnah untuk ngutang. Kemudian wa in aisara ba'dahu, umpama malam Idul Fitri dan hari siang Idul Fitri tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Kenapa? Karena belum gajian umpamanya. Gimana ini? Tidak wajib zakat. Tapi tanggal 2-nya sudah cair sebenarnya. Tanggal 2 ini sebenarnya sudah cair. Gajian sudah cair. Saya punya harta sebenarnya tanggal 2. Tapi tanggal 1 Syawal tidak punya harta. Gimana? Tidak wajib zakat. Walaupun jelas-jelas setelah daripada hari raya Idul Fitri itu sudah punya uang, sudah punya harta, tidak wajib zakat. Jadi seperti itu, okay? Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak punya gimana? Sunnah utang. Kalau memang tidak mau bayar, tidak mau utang, ya sudah, tidak wajib, cuma sunnah untuk utang. Zakat fitrah ini, okay? Kadar zakat fitrah saya sertakan 4 madhab. Madhab Imam Syafi'i yang kita ini, Imam Maliki dan Imam Hambali sepakat adalah satu sok makanan dari jenis bur, syair, tamar ataupun yang lainnya. Ini pokoknya di sini, ataupun yang lainnya. Madhab Hanafi setengah sok dari bur dan hintah, satu sok dari tamar dan syair. Madhab Hanafi mempunyai ketentuan sendiri. Tidak boleh yang selain 4 ini, tidak boleh. Bur, hintah, tamar, syair tidak boleh. Bur ini, bentar guys. Jadi ini poinnya 2 ini. Jadi madhab Syafi'i, Maliki, Hambali ini ketentuannya sama, barang zakatnya dan ukurannya sama. Itu dalam ketentuan. Tapi kalau madhab Hanafi beda sendiri. Barangnya beda, ukurannya beda. Madhab Hanafi. Jadi seperti itu, okay? Nah, ada jenis bur, syair, tamar dan yang lainnya. Kalau yang lainnya berarti semua makanan pokok. Jadi, masalah ini. Kalau bur, syair ini kalau dilihat di kamus maknanya gandum. Begitu bur, hintah, syair ini juga disebut dengan gandum. Jadi kalau madhab Syafi'i, Maliki, Hambali boleh Pak zakat dengan gandum jenis bur, gandum jenis syair dengan kurma ataupun yang lainnya, menyesuaikan daripada makanan pokok di negara tersebut. Makanya di Indonesia ya sudah berarti beras. Tapi kalau Hanafi bur, hintah, tamar dan syair, apa boleh menurut madhab Hanafi bayar dengan zakat dengan beras? Tidak boleh. Kenapa? Karena ketentuannya cuma bur, hintah, tamar dan syair. Apa tuh? Seperti apa toh? Ini syair itu seperti ini, guys. Seperti ini. Hintah seperti ini. Qomah ini juga seperti ini, syair juga seperti ini. Ini saya juga kurang paham gandum, tapi jenisnya seperti itu. Ini yang mungkin yang lebih paham orang-orang yang sudah pernah tinggal di seperti negara Arab segala macam, ini mungkin sudah paham. Kalau saya masih kurang paham jenisnya. Pokoknya kalau dalam kitab wal bur wa syair jijisan, bur dan syair itu sama-sama gandum, cuma jenis sama jenis tapi berbeda. Mungkin umpama apel, ada apel sama-sama apel, cuma apelnya jenis ini dengan jenis ini, mungkin seperti itu. Yang Pak Dul paham paling Pak Dul. Ini gandum jenis hintah, gandum jenis syair, gandum jenis qomah, ini mungkin paham. Ini orang Arab ini Pak Dul ini. Ya.
Kemudian sekarang ukurannya 3 madhab ini sama. 3 madhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali ini sama. Menurut Syekh Ali Jum'ah 2,4 kilo, Syekh Ismail 3 kilo, Habib Hasan Al-Kaf 2,75 kilo, menurut 3,145 liter menurut Kiai Haji Maksum Jombang. Ini saya ambil dari beberapa kitab, ada kitab Makail, kitab Fathul Qadir, kitab Fathul Qadir, dan juga kitab Taqrirutus Sadidah. Kemudian ada satu syok daripada Imam Hanafi. Kalau satu syok Imam Hanafi 3,25. Perhatikan, satu sok di sini 2 kilo, kalau Hanafi 3 kilo lebih. Nah, perbedaan. Syekh Ismail 3 kilo, ada yang 4 kilo. Oh, ini keliru ini bukan ini. Bukan, ini punyanya ini. Keliru, ini punyanya ini. Ini ada yang 4,683 liter. Ini punyanya Syekh Mbah Bayi Maksum Jombang. Kemudian setengah sok kumah dengan syarat seperti 2,5 kg versi kitab Hanafi Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Hamid Mahmud Hanafi. Intinya apa? Intinya 3 madhab Hanafi, Maliki, Hambali ukurannya sama, jenis yang barang zakatnya sama. Kalau Hanafi berbeda sendiri dengan 3, ukurannya lebih besar dan jenis zakatnya yang dikeluarkan tidak boleh diganti. Tetap harus gandum jenis bur dan hintah dan kurma dan syair. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian zakat fitrah dengan uang. Dikatakan ittafaqal a'imma annahu la yajuz ikhrajul qimah fil fitrah illa Abu Hanifah. Para imam sepakat bahwa tidak boleh membayar zakat fitrah dengan uang kecuali madhab Abu Hanifah, bahkan lebih utama. Dalam ulama madhab Maliki ditemukan perbedaan, ada yang boleh, namun kebolehan ini ada yang makruh. Umpama panjenengan ingin bayar zakat fitrah dengan uang, maka harus mengikuti daripada madhab Abu Hanifah. Ya, madhab Maliki boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Tapi kan ukurannya ada yang mengatakan makruh. Masuk ibadah setahun sekali, 3 kilo umpamanya, 3 kilo umpamanya, panjenengan pilih yang makruh. Ya peraya eman, oke, eman. Jadi kalau mau yang pakai uang, pakai madhab Abu Hanifah. Apa boleh pindah madhab? Boleh, tidak masalah. Bagaimana jika ingin memakai uang zakatnya? Harus taklid madhab lain yang membolehkan membayar uang. Faedah la yajuzu bil madhab Syafi'i, tidak boleh dalam madhab Syafi'i mengeluarkan zakat daripada jenis uang. Faman arad rajuanha qallada ghairahu. Kalau ada orang yang ingin mengeluarkan zakatnya dengan uang, qallada ghairuhu, maka wajib taklid kepada mazhab lain. Cuma masalahnya, Bapak Ibu, kalau panjenengan ingin taklid kepada mazhab lain, contohnya seperti mazhab Abu Hanifah, maka wajib mengikuti ketentuan dari mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini Imam Hanafi, ini ukurannya 3 kilo. Yang awalnya panjenengan 2 kilo, ini harus 3 kilo lebih. Umpama panjenengan umpama saya mau bayar zakat dengan uang, tapi mengikuti ketentuan daripada madhab Syafi'i, bayar zakat uangnya dengan seharga beras 3 kilo. 3 kilo atau 2 kilo. Apa boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk daripada talfik, mencampur adukkan daripada zakat, itu tidak baik, tidak boleh. Memperadukkan daripada madhab itu tidak boleh, itu namanya talfik. Jadi kalau mau panjenengan mengikuti daripada ketentuan madhab Abu Hanifah, ya semua total harus semuanya diikuti.
Kemudian ketentuannya ini 3,25 yang kalau menurut ini 2 kilo ini sampai 3,25. Juga ketentuannya kalau mazhab Hanifah harus bur, hintot, tamar dan syair. Tidak boleh beras, tidak boleh. Ini edaran dari PWNU dulu. Ini tahun 2020. Berarti sekarang sudah 2 tahun yang lalu. Perhatikan, surat edaran ini intinya adalah terkait jika ingin bayar zakat dengan uang. Nah, ini. Jenisnya kan ini kurma, anggur kering atau kismis atau gandum. Ini. Tidak boleh selain ini, tidak boleh. Nah, panjenengan tinggal milih. Ini harga tahun 2020. Nah, umpamanya kurmanya pakai apa? Kurma ajwa. Maka nanti 1.140.000 per orang. Ya, umpamanya jenengan ingin zakat fitrah dengan uang, ikut mazhab Hanafi, boleh, tidak masalah. Tapi dengan ukuran umpamanya pakai kurma boleh pakai ini 1.140.000. Kemudian selain itu ada summa sukari, kurma kholas dan seterusnya itu. Ini. Kemudian anggur kering umpamanya ini ada kismis jumbo, kismis kecil dan itu harganya. Ataupun gandum ini paling murah 1 sok dan setengah sok kira-kira 63. Jadi kalau panjenengan mau bayar zakat ya segitu. Zakat fitrah dengan uang ya segitu. Kemudian ini tahun 2020 nggak tahu kalau umpamanya harga sekarang, harga gandum berapa saya juga kurang tahu, harga kurma sekarang saya juga tidak tahu. Umpamanya panjenengan mau bayar zakat fitrah dengan uang, maka ya tinggal dilihat harga kurma berapa per kilo, harga anggur kering kismis berapa per kilo, harga gandum berapa per kilo. Tinggal kemudian dikalikan dengan ketentuan ini. Kalau ini surat edaran dari PBNU, jadi sama. PWNU tahun 13 Mei, PBNU 18 Mei. Kacek 5 hari. Jadi PWNU Jatim mengeluarkan edaran, PBNU Pusat mengeluarkan edaran. Apa yang diedarkan oleh PBNU Pusat? Yang berhak, yang terbaik dalam membayarkan zakat fitrah dengan beras, adapun 1 sok yaitu seberat 2,3 atau 3,5 liter, sedangkan ulama lain mengatakan 1 sok. Jadi gini. Ini terkait bayar dengan uang juga. Masyarakat nomor 2 ini. Masyarakat diperbolehkan pula membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang seharga 2,7 kg atau 3,5 liter atau 2,5 kg sesuai kualitas beras layak konsumsi oleh masyarakat setempat. Artinya ikut mazhab Maliki. Jadi PWNU Jatim mengeluarkan edaran kalau mau zakat fitrah dengan uang ikut mazhab Hanafi. Kalau PBNU mengeluarkan edaran kalau mau bayar zakat fitrah dengan uang ikut Maliki, tidak masalah. Cuma masalahnya dalam mazhab Maliki itu hukumnya ada yang mengatakan makruh. Jadi seperti itu. Mau pilih yang mana? Monggo terserah panjenengan. Kalau saya sendiri menyarankan adalah tetap ikut mazhab Syafi'i. Tidak usah repot-repot pakai uang. Kalau mau pakai uang, mampir dulu ke toko panjenengan, kemudian bawa berasnya, kemudian kasihkan kepada mustahik. Tidak ribet talfek, tidak wedi talfek, tidak repot juga tidak khawatir daripada kesalahan dalam ikut mazhab lain segala macam. Jadi seperti itu, enak ikut mazhab Syafi'i, tidak usah pindah-pindah kepada mazhab lain. Penerima zakat itu banyak macamnya. Yang ada dikatakan innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilin alaih wa muallaf qulubuhum wa fir riqab gharimin sabilillah ibnu sabil dan seterusnya. Ini ada 8 sumbernya dari ayat ini. Kemudian
Kemudian selanjutnya ini, siapa toh yang disebut dengan fakir, siapa yang disebut dengan miskin. Ini 1, 2 maksudnya. Kan ada 8 tadi, fakir, miskin dan seterusnya. Ini fakir miskin saya jadikan 1 karena hampir mirip. 1 fakir. Kapan disebut fakir? Adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan, atau punya pekerjaan atau punya harta tapi tidak cukup untuk kebutuhannya, seperti penghasilannya kurang sedikit daripada separuh yang dibutuhkan. Umpamanya fakir itu begini gambarannya. Fakir itu gambaran gini. Panjenengan ini mempunyai kebutuhan umpamanya sehari 100.000 untuk jajan, untuk beli beras segala macam. Katakan satu hari ke 100.000 umpamanya 100.000. Itu panjenengan tidak punya kerjaan, maka fakir. Atau punya kerjaan tapi penghasilannya tidak lebih dari separuh dari 100 kan 50.000. Penghasilan sampai umpamanya panjenengan itu cuma 30.000 sehari, 30.000, padahal kebutuhannya sehari 100.000. Maka gimana? Maka ini disebut dengan fakir. Karena apa? Di bawah separuhnya, 50% daripada kebutuhan. Itu namanya fakir. Kalau miskin, orang yang punya harta atau pekerjaan yang tidak cukup dengan kebutuhannya, seperti penghasilannya lebih dari separuh kebutuhannya. Miskin, kebutuhannya 100.000, penghasilannya 60.000, lebih dari 50%. Maka gimana? Ini miskin namanya. Ya, seperti itu, okay? Jadi fakir itu kurang dari 50% kebutuhan. Kalau miskin lebih sedikit daripada 50% daripada nilai kebutuhannya. Itu fakir. Kebutuhan yang dimaksud ini apa? Yang dimaksud adalah kebutuhan di sini adalah makanan, pakaian, rumah yang layak baginya dengan pengeluaran yang tidak sedikit dan juga tidak pengeluaran yang tidak boros dan tidak boros dan irit, tidak boros nemen dan juga tidak irit nemen. Ini namanya yang dimaksud kebutuhannya itu. Orang yang tidak mampu bekerja umpamanya, orang yang tidak mampu bekerja, hartanya dibagi umur ghalib. Umur ghalib itu 62 tahun. 62 tahun. Jika tidak sesuai kebutuhan per bulannya sesuai HD ini namanya hadul kifayah, maka miskin. Contoh umpamanya Bahtu Qiyam ini umur 50 tahun. Bahtu Qiyam umur 50 tahun. Ia punya harta 60 juta. Bahtu Qiyam punya harta 60 juta. Tidak bisa kerja, tidak bisa apa Bahtu Qiyam ini. Usianya 60 punya harta 60 juta. Kira-kira miskin apa? Enggak Bahtu Qiyam ini. Sudah enggak punya harta enggak bisa kerja, cuma punya uang 60 juta. Nah, berarti gimana? Maka cara ngitungnya, maka berarti menuju 62 berarti kan 12 tahun. Jadi umur ghalibnya kan 62 tahun. Nah, umurnya sekarang 50 tahun. Berarti kan kurang 12 tahun. Maka gimana? Maka cara ngitungnya 60 juta dibagi 750. 750 ini apa? Ukuran kebutuhan Bahtu Qiyam dalam setiap bulannya. Hadul kifayah. Umpamanya Bahtu Qiyam setiap bulan umpamanya butuh 750 untuk bayar listrik, untuk kehidupannya segala macam. Pokoknya di total 750 lah. Maka gimana? 60.000 dibagi 750.000 sama dengan 80. 80 maksudnya gimana? 80 bulan ini 80 namanya 80 bulan sama dengan 6 tahun. Berarti masih kurang 6 tahun lagi, masih tergolong miskin. Tergolong miskin. Ini namanya kalau cara ngitung orang yang tidak mampu bekerja. Caranya seperti itu. Namanya berarti hartanya berapa totalnya dibagi umur ghalib. Umur ghalib itu 62 tahun. Kemudian jika tidak bekerja, boleh nggak kita zakat dikasihkan orang yang tidak bekerja? Dilihat dulu. Kalau orangnya mampu bekerja
dan tidak menumbuhkan pekerjaan kecuali dengan uang haram atau syubhat, maka fakir. Dia mampu kerja, sehat awake, badannya sehat, kuat, tapi mencari kemana, kesana kemari, tidak nemu kerjaan dia. Ada kerjaan, ditawari, ayo kerja ke saya. Kerja mana? Di mana? Di kafe umpamanya. Haram, kerjaan haram, bukan banyak maksiat. Tidak mau dia. Maka gimana? Maka dia boleh diberikan zakat. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang fakir. Tapi kalau tidak bekerjanya hanya karena sibuk dengan banyak ibadah, zikiran, khalwat, padahal ada pekerjaan halal, maka tidak boleh diberi zakat. Kuat badannya, tapi kerjaannya zikiran, maca Quran, ibadah nang masjid, tidak gelem kerja. Ayo kerja gila, ada pekerjaan ini. Mau aku tak zikiran nih. Loh, apa seorang seperti ini disebut dikasih zakat? Tidak boleh. Tidak boleh diberi zakat. Tapi jika sibuknya sebab menghafal Quran, ilmu syariat, fikih, hadis, tafsir, maka boleh menerima zakat. Umpamanya ada seseorang, umpamanya mondok untuk mempelajari Quran, menghafal ilmu syariat dengan boleh diberi zakat orang-orang seperti itu. Jomblo umpamanya, jomblo punya pekerjaan dan butuh tambahan untuk menikah, apa boleh diberi zakat? Boleh. Boleh. Umpamanya si fulan ingin menikah, biaya menikah besar, umpamanya di Tulungagung harus ini itu umpamanya. Kurang biayanya dia. Maka gimana? Boleh diberi zakat. Umpamanya Karangrejo, Masjid Karangrejo mempunyai zakat, dapat zakat sekian ton umpamanya. Boleh dikasih orang itu tersebut yang mau menikah, boleh, tidak masalah. Untuk apa? Untuk biaya menikah boleh seperti itu. Karena amil, ya, fakir miskin sudah selesai. Jadi seperti itu, guys. Gambarannya seperti itu, banyak sebenarnya, cuma yang gambarannya lebih apa namanya? Lebih umumnya seperti ini. Kemudian selanjutnya, waktunya kata saya sudah habis nih. Sudah habis? Tarik. Belum. Bukan, okay? Ini amil. Amil petugas resmi zakat. Petugas resmi zakat. Amil adalah seseorang yang ditugaskan pemerintah untuk jadi petugas zakat, mulai dari mengambil zakat dan menyerahkan kepada yang berhak mustahik. Amil ini biasanya meliputi beberapa bagian, ada 5 ini, ada katib, qasim, khasyir, hafid, arif. Biasanya pekerjaannya amil seperti ini. Syaratnya adil dan mengerti fikih zakat. Ini amil. Amil ini di Indonesia ada sebuah institusi yang mendapat legalitas dari pemerintah. Biasanya amil ini diangkat oleh Basnas ataupun LAS. Selain dari 2 ini, maka bukan amil. Polemik antara amil negeri dan amil swasta. Saya katakan amil negeri dan amil swasta saja. Oke. Amil negeri adalah apa? Amil atau panitia pelaksana zakat resmi yang diangkat oleh negara lewat badan resminya. Basnas, LAS. Nah, pengertian dasar amil di berbagai sesuai pengertian amil di berbagai literatur fikih. Amil swasta, ada amil negeri, amil swasta apa? Panitia pelaksana tanpa adanya pengangkatan resmi dari pemerintah, seperti panitia masjid, sekolah, musola, pondok. Nah, kepengurusan zakat. Maka ini disebut dengan kepanitiaan biasa, bukan amil. Saya ngarani ini amil swasta, amil-amilan. Amil negeri, perhatikan, statusnya naib, pengganti dari mustahik. Bahkan amil negeri ini juga bagian dari mustahik sendiri. Amil swasta, statusnya adalah wakil dari muzaki. Kalau naib amil negeri naib dari mustahik, kalau amil swasta wakil dari muzaki, dan tugasnya hanya membantu untuk mengantarkan zakat muzaki kepada mustahik. Ini perbedaannya, okay? Perbedaannya. Polemiknya banyak sekali. Amil negeri
terkait pendistribusiannya, maka menyalurkan zakat sendiri kepada mustahik itu lebih baik tanpa ada khilaf ketimbang lewat wakil atau amil swasta, sesuai dahulunya Syekh Khatib Syarbini, wa sarfuhu bi nafsihi aw ila imam afdal min tawkil bil amal. Memberi zakat kepada amil atau memberi zakat lewat dirinya sendiri itu lebih utama ketimbang memberikan zakat kita kepada panitia. Ini kenapa? Karena banyak polemiknya. Karena statusnya amil negeri yang adalah pengganti naib dari mustahik, maka ketika memberikan zakat kepada amil negeri itu sudah dianggap sah. Kita memberikan zakat kepada amil itu sudah dianggap sah. Berbeda dengan amil swasta yang statusnya adalah wakil dari muzaki, maka belum dianggap sah sebelum zakat tersebut benar-benar sudah tersalurkan pada mustahik. Jadi seperti ini. Saya membayar zakat kepada amil negeri yang diangkat oleh nas dan maka zakat saya sudah sah. Amil negeri ini mau dikasihkan ke siapa, mau dikasihkan tanggal berapa, mau dikasihkan ke bener apa enggak, terserah, bos karpe amil. Pokoknya zakat saya itu sudah sah. Tapi kalau dikasihkan kita zakat berikan kepada panitia, loh hati-hati. Kalau panitia ini tidak mentasarrufkan zakat itu kepada yang berhak, zakat kita tidak sah. Kita wajib zakat lagi. Bahayanya amin. Apalagi panitianya umpamanya tidak memahami daripada zakat fitrah, atau salah atau kurang memperhatikan iki jane miskin apa fakir ya, apa pokoknya dibagi koyo sembako punya. Diuang ditur kabeh umpamane. Seperti itu biasanya panitia itu. Ditur mbah mustahik borok pokoknya satu desa rata. Banyak seperti itu. Ya kemarin teman nari nganjuk telepon WA. Ini saya itu di desa ada kepanitiaan zakat. Jadi dikumpulkan jadi satu. Setelah jadi satu dicampur. Setelah dicampur ditur per rumah rata. Loh ini bahaya ini panitianya. Kenapa? Karena satu, bisa saja zakat itu kembali kepada muzaki lagi yang memberi zakat. Kedua, belum tentu yang diberi itu adalah mustahik zakat. Ini bahayanya. Oke, bahaya. Jadi kalau mau memberikan zakat harus hati-hati. Bagaimana cara menentukan itu mustahik atau bukan? Nanti ada penjelasannya. Kemudian jika seumpama terjadi kerusakan atau kekeliruan pada pendistribusian zakat di tangan amil negeri, maka muzaki sudah tidak wajib mengganti lagi karena sudah sah zakatnya. Umpamanya kita memberi zakat kepada amil negeri, amil yang sudah diangkat oleh Bas atau Basnas. Maka gimana? Tapi si amil memberikannya dengan salah, maka gimana? Kita sudah sah. Kita sudah tidak tanggung jawab, terserah karpet amil kono. Yang penting zakat saya sudah sah. Tapi kalau memberikan kepada panitia, zakatnya dirusak umpamanya, maka kita wajib zakat lagi. Wajib zakat lagi. Kenapa? Loh tidak sah. Sedangkan zakat ini wajib. Zakat itu wajib. Jadi seperti itu, oke? Ini mungkin waktunya sudah habis. Kita lanjutkan, masih banyak, kita sampai di sini dulu. Mungkin ini sudah waktu siang. Bentar lagi sudah masuk waktu duha. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu. Monggo. Oke. Nah, tetapi di sana disebutkan bahwa nanti oleh Bas itu diberikan beras. Jadi ketika diserahkan kepada yang tidak menerima berupa beras,
Nggih. Yang pertama, yang kedua, Ah, jika ini untuk yang ambil swasta, nggih. jika di satu daerah di lingkungan itu yang tidak menerima zakat, misalnya hanya 1 atau 2 orang, Nggih. dan lingkungan itu banyak yang wajib zakat. Gimana zakatnya hanya diberikan kepada 2 orang? Oh, Adakah batasan nggih. menerima berapa? Nggih. Nggih, bagus. Pertama, ASN dana gaji nggih, gaji. Apa PS dipotong gaji, yang mana katanya itu diambil oleh Basnas. Nah, kemudian diambil Basnas, yang mana itu pentasarufannya untuk zakat ngoten nggih. Oh, diberikan beras dulu, kemudian enggak masalah, nggih. Nggih, tetap boleh seperti itu. Yang penting Basnas itu sudah ambil. Jadi kalau kita sudah ditanggung ambil, kita tenang. Jadi makanya sebenarnya itu kalau bisa umpama Masjid Karangrejo ini kan besar, masjid kecamatan. Umpama itu kepanitiaan ketakmiran ini mengajukan SK ke Basnas atau Lasnas, itu luar biasa bagusnya. Jadi semua warga Karangrejo, dusun ini zakatnya kepada Masjid Karangrejo dengan lewat amil. Itu luar biasa itu. Itu nanti manfaatnya luar biasa. Bisa untuk bahkan bisa untuk pembangunan masjid, tapi zakatnya bukan untuk masjidnya, tapi bisa diakali. Nanti ada keterangannya di situ. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau memang Basnas yang menanggung itu sudah sah. Cuma terkait niatnya nanti ada beberapa. Kemudian yang kedua, pembagian zakat sebenarnya ada penjelasannya di sini. Cuma nah ini ada sebenarnya cara pembagian zakat ini ada. Cuma ini nanti kalau diterangkan sekarang mumet nanti perincian. Intinya ada. Jadi kalau umpamanya cara membayar zakat itu yang masyhur itu ada takmim, ada taswiyah. Namanya bahasanya fikih. Takmim itu apa? Meratakan daripada asnaf kan ada 8. Dilihat asnaf itu ada berapa macam, yang ditemukan ada berapa? Ada fakir, miskin, gharib umpamanya atau amil. Ini nanti diratakan. Secara masyhurnya seperti itu. Kemudian nanti dilihat anggotanya, miskin berapa orang umpamanya. Fakir berapa orang, gharib berapa orang, amil berapa orang. Nanti ini isinya juga dibagi di situ, dipecah-pecah lagi. Itu kalau kepanitiaan amil nanti. Tapi ada juga yang mengatakan pendapat yang umpamanya tidak pakai metode taswiyah dan takmim, umpamanya dikasihkan beberapa zakat, dikasihkan 1 orang, boleh itu masalah. Cuma sebenarnya ini terkait daripada kemasyhuran qaul mu'tamad dan keharusan, bahkan kewajiban daripada wajib taswiyah dan takmim itu. Cuma umpamanya kalau kita zakatnya perorangan, bagaimana caranya kalau mau berasnya 3 kilo umpamanya, 3 kilo. Ada fakir, ada miskin umpamanya. Ya masa mau dibagi-bagi kan tidak mungkin. Ya sudah, kasih ikut pendapat yang boleh memberikan zakat kepada 1 orang itu juga boleh. Jadi seperti itu. Tapi ini pembahasannya nanti agak rumit itu seperti itu sebenarnya. Itu. Lagi satu lagi mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo Pak Nur. Intinya Pak Bakir ada ketentuan pembagian itu, cara baginya ada. Ngoten nggih? Nggih. Pada umumnya masyarakat sekarang ini ASN beranggapan bahwa kebudayaan anak negeri sekarang ini yang menjaga bersikap biasanya mempunyai pendapat seperti ini. Nah, ini zakat ini nanti sampai ke tujuan yang sebenarnya apa enggak? Pada umumnya kayak tersebut berbayar zakat sendiri
Aduh, Yang pertama, yang kedua membayar diri di rumah. Nah itu bagaimana itu? bayar 2 kali zakat umpamanya. Jadi intinya begini, kalau yang amil Basnas itu kita tidak usah ragu nggih. Kalau sudah ditangani Basnas amil itu kita tidak usah ragu. Kenapa? Mau Basnas mau nasarufnya kemana itu terserah mereka. Mau dikasih di waktu wajib atau enggak itu terserah mereka. Yang penting apa? Satu, zakat kita sudah sah. Itu enaknya kalau di tangan amil. Tapi kalau kepanitiaan itu bahaya. Jadi kalau umpamanya kepanitiaan biasa tanpa ada SK Basnas itu bahaya. Nah, kenapa? Karena kalau zakat kita tidak terberikan kepada orang yang berhak, zakat kita tidak sah dan kita wajib zakat lagi. Tapi kalau sudah amil resmi dari Basnas umpamanya, itu sudah kita tidak usah khawatir. Kenapa? Zakat kita sudah sah. Mau mereka mentasarrufkannya kemana, mau mereka merusaknya, mau mereka di kapan, terserah mereka, tanggung jawab mereka. Yang penting zakat kita sudah sah, betul. Kalau kepada betul. Tapi umpama mau bayar zakat lagi, ya tidak masalah kan. Yang pertama tadi sudah sah, tapi ini berarti menjadi sedekah gitu saja. Betul. Oke, lagi, betul malih. Betul, betul. Ibu-ibu wonten ingkang tanglet? Betul. Pun nggih. Monggo. Misalkan di satu tempat yang ada satu orang. Nah, banyak orang yang menyalahkan zakatnya ke orang itu aja. Akhirnya dia bisa terima dari beberapa orang. Iya. Nah, terus ini zakatnya orang-orang yang baik gimana? Gimananya pripun maksudnya itu? Kan banyak orang umpamanya dusun nopo mriki umpamanya ada orang satu fakir dikasihkan ke sana semua ngoten. Terus Yang sudah terima. Ini ngasih lagi ini sah percaya tidak? mboten napa-napa. Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau satu Karangrejo umpamanya saya mustahik zakat kepada saya semua ya tidak masalah. Tidak masalah. Itu nanti ada pendapatnya Ibnu Ujail. Sebenarnya itu bukan masuk daripada ranah muktamad Syafi'i, tidak boleh seperti itu. Muktamad Syafi'i tidak boleh karena harus takmin tasbih. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Itu pendapatnya Ibnu Ujail. Nanti pembagian itu seperti itu nanti. Tapi yang penting itu boleh, seperti itu boleh dan sah. Dan kemudian lagi kalau sudah di tangan amil jangan khawatir, sudah sah. Walaupun zakat kita dirusak oleh amil, tidak masalah, itu sudah sah. Tapi kalau ke panitia, karena panitia itu cuma wakil, maka tidak sah. Sama seperti saya umpamanya, saya kepada santri, tolong iki zakatku paring nang fulan. Nah, itu sama seperti panitia. Saya ngasihkan ke anakku ini, anak santri, kalau panitia itu sama, statusnya sama-sama wakil. Ini tidak menyalurkan dengan tepat, maka tidak sah. Kalau panitia tidak menyalurkan dengan tepat, juga tidak sah. Jadi seperti itu. Kalau amil, wah ini sudah clear, ini sudah sah. Di kapak-kapak ini sudah sah. Itu seperti itu. Nah, terkait pembagiannya, cara membagi segala macam itu nanti insya Allah akan dibahas di beberapa pertemuan selanjutnya. Ini masih banyak sekali, tapi tidak bisa dihabiskan sekarang. Lagi waktu duha masih 2 menit lagi. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak. Sehat? Oh, bisa. Batasan mustahik toh. Berikut mustahik. Jadi gini, kalau umpamanya orang yang boleh tidak berzakat kepada orang gila, ngoten maksudnya nggih. Orang agak stres. Boleh, tidak masalah. Itu nanti kalau ada walinya kita ke walinya. Karena orang majnun, anak kecil itu termasuk mahjur
mahjur itu tercegah tasarrufnya, itu kita ngasihkannya ke walinya. Nanti ada pembahasannya. Intinya boleh ngoten mawon. Sama seperti kita kasih ke anak yatim. Nah, ini apa boleh ke anak yatim? Anak yatim ya dilihat dulu, kalau memang dari kategori asnaf 8 itu boleh gitu saja. Namun kalau umpamanya majnun, dia kaya, ya berarti tidak boleh. Intinya seperti itu. Intinya boleh seperti itu. Boleh. Lagi satu lagi, monggo. Anak kecil, anak idiot berarti tidak mukallaf, berarti kayak idiot itu bisa berpikir napa buatan idiot itu lemah gitu, berarti termasuk safih. Safih itu berarti mahjur alaih. Kalau itu nanti walinya nanti wajib zakat. Kalau memang walinya mampu. Anak kecil baru lahir bisa wajib zakat. Yang anak kecil baru lahir, kalau orang tuanya itu nanti berkecukupan mampu, ya zakat. Apalagi anak itu yang sudah besar tapi idiot umpamanya, tetap wajib zakat asal yang menafkahinya kuat, mampu. Tapi umpamanya tidak kuat, tidak mampu, ya sudah tidak usah, itu saja. Oke, insyaallah kita akan lanjutkan beberapa penjelasannya. Ini banyak kesalahan, ini temuan saya di Jakarta ini banyak kesalahan pokoknya. Kurang lebih maaf. Kita akan lanjut lagi Ahad depan. Moga-moga tetap istiqomah. Banyak sekali hal-hal yang harus dibahas. Modelnya nanti saya mendekati duha selesai, nanti kita tanya jawab seperti ini. Bapak Ibu monggo silakan. Oke, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa al-yawma qasidana ويا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد.